Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sarri segera latih Lazio. Dilaporkan Sky Sport Italia dan La Gazzetta dello Sport, kedua pihak telah menemui kata sepakat dalam negosiasi. Sarri akan menandatangani kontrak 2 tahun bersama Lazio. Sarri diberitakan juga sudah diberi jaminan soal staf yang akan bekerja bersamanya dan juga soal kebijakan di bursa transfer. Salah satu pemain yang diincar Sarri adalah Ruben Loftus-Cheek. Pemain 25 tahun itu pernah bekerja sama dengan Sarri sewaktu di Chelsea dan bersama-sama menjuarai Liga Eropa 2019. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona resmi dicoret dari Liga Champions. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona berpotensi dicoret dari Liga Champions 2021-2022 pada Rabu, 9 Juni 2021 karena keikutsertaan di Liga Super Eropa. Menurut laporan La Repubblica, ada 2 hukuman yang berpotensi diterima 3 klub di atas. Selain dilarang tampil di Liga Champions selama 2 musim, Federasi Sepak Bola Eropa UEFA juga berpotensi menjatuhkan hukuman denda kepada mereka. Piala Eropa 2020 mau mulai, timnas Belanda pastikan Van de Beek absen. Kabar buruk datang dari salah satu peserta Piala Eropa 2020 yaitu timnas Belanda. Melalui Twitternya, timnas Belanda memastikan Donny van de Beek absen di Piala Eropa 2020. Menurut laporan itu, Van de Beek absen karena cedera. Akan tetapi, laporan itu tidak menjelaskan cedera Van de Beek secara rinci. Frank de Boer tidak akan memanggil pemain lain untuk menggantikan Van de Beek. Alhasil, timnas Belanda hanya membawa 25 pemain ke Piala Eropa 2020. Dua pemain Swedia positif COVID-19 jelang Piala Eropa 2020. Kabar buruk menghampiri Swedia menjelang Piala Eropa 2020 usai Dejan Kulusevski dinyatakan positif COVID-19. Ia terjangkit COVID-19 hanya berjarak 6 hari sebelum Swedia tampil di Euro 2020. Usai kasus Kulusevski, beberapa jam kemudian ada penggawa lain Swedia yang juga dinyatakan positif COVID-19, yaitu Mattias Vansberg. Gelandang Bolonya ini sudah sempat ikut perjalanan ke Gothenburg, namun kemudian harus dipulangkan usai hasil tesnya dinyatakan positif COVID-19. Kondisi ini membuat Kulusevski dan Svansberg bakal absen pada laga perdana Swedia di Piala Eropa 2020. Sergio Busquets positif corona, timnas Portugal ikut tertular. Kabar Sergio Busquets yang positif COVID-19 itu tak cuma membuat Spanyol panik. Portugal yang baru saja bertanding dengan mereka ikutan ketar-ketir. Busquets diketahui bermain sekitar 1 jam di laga tersebut. Ia juga berinteraksi dengan Cristiano Ronaldo selaku kapten kedua tim. Namun kini Portugal boleh bernafas lega. Lewat pengumuman di situs resmi Federasi Sepak Bola Portugal, semua pemain yang berjumlah 26 orang dinyatakan negatif COVID-19 dalam tes PCR yang digelar pada Senin 7 Juni 2021 lalu. Hadapi Kroasia di laga perdana, Foden optimis timnas Inggris raih 3 poin. Timnas Inggris tergabung ke grup D di Piala Eropa 2020. The Three Lions akan bersaing dengan Kroasia, Republik Ceko, dan Skotlandia untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar. Pasukan Gareth Southgate akan memulai kampanye mereka di Piala Eropa 2020 dengan melawan Kroasia. Penggawa timnas Inggris Phil Foden mengaku cukup yakin timnya bisa meraih 3 poin di laga perdana nanti. Dihuni banyak pemain muda dan beberapa pemain senior, Foden percaya Inggris punya skuad yang seimbang kali ini.
Timnas Prancis diunggulkan juara Piala Eropa 2020. Prancis menjadi salah satu tim terkuat yang bakal bertanding di Piala Eropa 2020. Skuad asuhan Didier Deschamps itu datang dengan status sebagai kampiun Piala Dunia 2018. Les Bleus turut diperkuat sederet pemain top dunia saat ini. Timnas Prancis masuk ke dalam grup F Piala Eropa 2020. Meski berada di grup neraka, namun timnas Prancis tetap dijagokan untuk lolos ke babak selanjutnya. Les Bleus bahkan difavoritkan untuk meraih titel kampiun Piala Eropa 2020. Uji coba Prancis versus Bulgaria, Brest Giroud bawa Les Bleus menang 3-0. Prancis menjamu Bulgaria di Stade de France pada laga uji coba menjelang Piala Eropa 2020. Les Bleus langsung tampil dengan kekuatan terbaik sejak awal laga. Prancis mampu melesakkan 3 gol di laga ini, masing-masing melalui Antoine Griezmann di menit ke-29. Olivier Giroud di menit ke-83. Dan gol kedua Giroud di menit ke-90. Dengan hasil ini, tim Ayam Jantan semakin percaya diri menghadapi Piala Eropa 2020. Spanyol pesta gol ke gawang Lituania di laga uji coba. Timnas Spanyol menang besar atas Lituania di laga uji coba jelang Piala Eropa 2020. Kemenangan telak 4 gol tanpa balas berhasil diraih tim tuan rumah di laga kali ini. Keempat gol tersebut dicetak oleh Hugo Guillamon di menit ketiga. Shot on the turn, he's blasted in. Brahim Diaz di menit ke-24. Beautiful ball opportunity for Brahim Diaz to make it 2. Dan Juan Miranda di menit ke-53. Players in this squad. Oh, what a goal! Serta Javi Puado di menit ke-72. Ball forward from Hill, it's Puado, and it is 4. Sekedar diketahui pada laga ini timnas Spanyol harus digantikan para punggawa U21 lantaran seluruh tim utama harus menjalani masa karantina setelah sejumlah pemain dinyatakan positif COVID-19. Karim Benzema alami cedera saat Prancis tundukan Bulgaria. Prancis tengah berharap-harap cemas setelah Karim Benzema mengalami cedera di laga uji coba terakhir melawan Bulgaria jelang Euro 2020. Penyerang Real Madrid itu terpaksa ditarik keluar di akhir babak pertama di laga yang dilangsungkan di Stade de France Rabu 9 Juni dengan tempatnya digantikan oleh Olivier Giroud. Sang pemain sejatinya diberi kepercayaan untuk memainkan partai keduanya secara beruntun setelah diasingkan sekian lama, namun kini harus menepi karena masalah otot. Belum diketahui secara pasti apakah masalah ini akan membuat Benzema menepi di Euro 2020. Bek timnas Spanyol Diego Llorente positif COVID-19. Timnas Spanyol kembali dilanda kasus virus corona. Kali ini giliran pemain bertahan mereka, Diego Llorente, yang dinyatakan positif COVID-19. Diego Llorente menjadi pemain kedua Spanyol yang terjangkit COVID-19. Bek 27 tahun itu dinyatakan positif virus corona setelah tes PCR yang dilakukan di pusat latihan tim nasional di Las Rozas, Selasa 8 Juni pagi waktu setempat. Melansir laman resmi Federasi Sepak Bola Spanyol, Llorente telah meninggalkan pusat latihan timnas Spanyol pada malam hari dengan kendaraan medis. Pemain Leeds United itu juga mengikuti semua protokol kesehatan yang ditetapkan. Soal transfer Harry Kane, Tottenham Hotspur cuma mau dibayar tunai. Tottenham Hotspur dikabarkan hanya mau menerima pembayaran secara tunai untuk transfer penyerang andalan mereka Harry Kane. Chairman Spurs, Dani Levy, dilaporkan hanya mau menerima dana kontan senilai 150 juta pound sterling atau sekitar 3,1 triliun untuk Kane. Dani Levy dikenal sebagai sosok yang kolot dan susah diajak bernegosiasi di pasar transfer. Levy sendiri ingin kapten timnas Inggris itu terus bertahan dan memperkuat Spurs. Sang pemilik juga berharap Kane menghormati kontraknya yang masih berjalan hingga Juni 2024.
Thomas Tuchel sudah siap belanja pemain anyar, Erling Haaland jadi target utama Chelsea. Thomas Tuchel dikabarkan sudah siap belanja pemain anyar dan Erling Haaland akan jadi target utama Chelsea. Kabarnya, Chelsea telah menyiapkan dana sebesar 198 juta euro atau setara dengan 3,44 triliun rupiah untuk merekrut Haaland. Tidak hanya itu, Chelsea juga menyiapkan Tammy Abraham dalam skema pertukaran dengan Borussia Dortmund. Abraham sendiri saat ini bernilai sekitar 47 juta euro atau sekitar 815,61 miliar rupiah. Dengan demikian, Chelsea bisa sedikit menghemat pengeluaran mereka untuk memboyong Haaland. Status Pjanic di Barcelona mengambang. Tidak ada yang bisa memberikan kejelasan terkait masa depan gelandang asal Bosnia Miralem Pjanic di Barcelona, bahkan sang pemain sendiri belum diketahui seperti apa nasibnya di Camp Nou. Untuk sementara ini yang terdekat buat Pjanic adalah bergabung dengan Lionel Messi dan kawan-kawan di masa pramusim. Menjual Pjanic bukanlah perkara yang mudah buat Barcelona. Usianya yang sudah tidak lagi muda, minimnya kesempatan tampil musim lalu dan gaji yang tinggi kian mempersulit klub berjuluk Blaugrana itu untuk menjualnya. Cristiano Ronaldo siap-siap pergi dari Juventus, agen sudah kontak 3 klub. Cristiano Ronaldo dikabarkan siap-siap pergi dari Juventus dan agen sudah melakukan kontak dengan 3 klub top Eropa. Menurut laporan dari ESPN, ketiga klub yang dikabarkan sudah melakukan kontak dengan agen Ronaldo adalah Manchester United, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain. Kepergian Ronaldo diharapkan mampu memberikan dana segar bagi Juventus untuk berbelanja pemain baru pada bursa transfer musim panas ini. Moratti sangat khawatir dengan nasib Inter. Mantan Presiden Inter Milan Massimo Moratti khawatir tentang masa depan klub di bawah kepemilikan Saning. Dia juga menegaskan bakal sulit ada yang membeli Nerazzurri. Saya khawatir, tentu saja tuan-tuan ini datang dan menghabiskan banyak uang untuk membangun tim yang hebat, kata Moratti dikutip dari Football Italia. Sesuatu yang serius pasti telah terjadi di China dan mereka terpaksa menghentikan aktivitas di luar negeri. Steven Zhang ingin mempertahankannya, tetapi untuk berapa lama? Lanjutnya, Moratti tidak yakin bakal ada pengusaha yang sangat cinta Inter bisa membeli klub. Alasannya karena Inter berharga sangat mahal. PSG aneh, rekrut Donnarumma cuma buat dilepas lagi ke klub Serie A. PSG memiliki rencana aneh terkait calon pemain barunya, Gianluigi Donnarumma. Mereka ingin merekrutnya di bursa transfer musim panas ini dan meminjamkannya ke tim Serie A dalam periode yang sama. Sebab PSG masih percaya dengan kipernya yang sekarang, Keylor Navas, dan belum berencana menggesernya dari tim utama. El Equipe menyebutkan kalau PSG berencana mengirimkan Donnarumma ke AS Roma. Tim asuhan Jose Mourinho itu belum memiliki penjaga gawang yang bisa diandalkan sejak ditinggal Alisson Becker pada tahun 2018 lalu. Milan optimistis pertahankan Brahim Diaz. Kesebelasan asal kota mode Italia, AC Milan sangat optimistis bisa memperpanjang masa pinjaman gelandang serang Brahim Diaz untuk musim 2021-2022. Laporan Milan News menyebutkan manajemen klub berharap bisa memperbarui kontrak pinjaman Diaz selama 1 tahun dengan Real Madrid selaku pemiliknya. Tanggapan positif datang dari Madrid. Klub pemilik 13 gelar Liga Champions itu bersedia membuka jalan untuk Milan mempertahankan ex pemain Manchester City tersebut. Madrid pun mengaku terbuka untuk opsi pembelian pada jendela musim panas 2022. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!